Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Pakwar Channel. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Kita akan lebih detail memahami tentang kerucut ya, bagaimana kita menentukan volume dan luas permukaan kerucut. Yang pertama ya teman-teman, kita pahami terlebih dahulu untuk bagian-bagian atau unsur-unsur dari kerucut ini. Ini adalah gambar selimut kerucut ya teman-teman. Bentuknya melengkung, kemudian di atasnya runcing ya. Ini adalah selimut kerucut. Kemudian di bawah ini ada alas ya teman-teman, alas kerucut berbentuk lingkaran. Tentunya kerucut ini nantinya akan memiliki jari-jari gitu ya, kemudian tingginya, kemudian garis pelukis ya teman-teman, dimana sisi miring ini yang ada di selimut kerucut ini ada sisi miring ya, garis miring ini biasanya disebut dengan garis pelukis. Nah, kalau teman-teman lihat ini ternyata antara jari-jari, tinggi kerucut, dan garis pelukis ini membentuk segitiga siku-siku ya teman-teman. Nah, sehingga kalau teman-teman mencari salah satu sisinya, entah itu jari-jarinya, atau tingginya, ataupun panjang garis pelukisnya, teman-teman bisa menggunakan rumus Pitagoras. Nah, untuk mengingatkan rumus Pitagoras seperti ini ya teman-teman. Kalau S ini adalah garis yang paling panjang atau sisi yang paling panjang, sisi miring untuk segitiga ini, maka cara mencarinya S kuadrat adalah R kuadrat ditambah T kuadrat, begitu ya. Ini adalah rumus Pitagoras. Nah, kalau teman-teman uraikan kerucut ini menjadi jaring-jaring kerucut ya, maka untuk yang selimut ini, selimut kerucut ini ternyata membentuk juring lingkaran ya teman-teman ya. Ini adalah bagian dari potongan lingkaran gitu ya teman-teman ya, atau juring lingkaran. Kemudian alasnya tentunya membentuk lingkaran ya teman-teman, lingkaran utuh ya. Nah, kalau teman-teman nanti akan menentukan luas permukaan kerucut, maka tentunya teman-teman tinggal menambah luas lingkaran ini, luas alas ini ditambah luas selimut. Sehingga luas permukaan kerucut rumusnya seperti ini, luas alas ditambah luas selimut. Luas alas adalah luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kemudian luas selimut adalah PRS, di mana R adalah jari-jari dan S adalah panjang garis pelukis. Jadi S ini adalah panjang garis pelukis. Nah, kalau teman-teman sederhanakan lagi, rumus ini bisa disederhanakan menjadi PR kali dalam kurung R ditambah S. Ini adalah bentuk yang nilainya sama ya teman-teman ya, hanya bentuknya berbeda. Ini kalau teman-teman kalikan, PR kali R adalah PR kuadrat. Ini hasilnya. Kemudian PR kalikan dengan S adalah PRS. Jadi ini adalah bentuk lain atau yang paling sederhana dari luas permukaan kerucut. Kemudian untuk volume ya teman-teman, ini volume kerucut ini rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi, di mana luas alas ini kan lingkaran ya teman-teman, sehingga rumusnya luas alas ini adalah luas lingkaran atau PR kuadrat. Jadi secara keseluruhan untuk volume kerucut rumusnya sepertiga PR kuadrat kali tinggi atau T. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di mana PR kuadrat T ini, PR kuadrat kali T ini adalah rumus tabung ya teman-teman ya, luas alas kali tinggi. Ini adalah rumus volume tabung. Jadi kalau teman-teman perhatikan lagi, kerucut ini sama saja dengan sepertiga dari volume tabung begitu.
Jadi kalau Pakwar gambarkan seperti ini. Nah, kalau teman-teman misalnya ya, ada 3 kerucut dan 1 tabung, di mana jari-jarinya sama semua, kemudian tingginya juga sama semua antara kerucut dan tabung ini, maka kalau teman-teman misalnya ini adalah 100 liter gitu ya isinya, volumenya, ini 100 liter, kemudian ini 100 liter, total 3 kerucut adalah 300 liter, maka volume tabung ini juga 300 ya teman-teman. Jadi lebih gampangnya, kalau ini gambarannya adalah sebuah gelas, di mana tadi jari-jarinya sama, kemudian tingginya juga sama, gitu ya. Kalau teman-teman isi dengan air yang ada di kerucut ini, maka 3 kali tuang, gitu ya. 3 kali tuang itu akan terisi penuh, pas begitu, tidak kurang, tidak lebih. Jadi volume kerucut ini adalah sepertiga dari volume tabung. Jadi gambarannya seperti ini ya teman-teman ya, untuk gambaran volumenya gitu. Asalkan jari-jarinya dan tingginya sama, itu syaratnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang pertama. Sebuah kerucut memiliki diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Tentukan luas dan volume kerucut. Nah, kita tulis dulu data yang ada ya teman-teman. Diameternya adalah 10 cm, maka jari-jarinya separuhnya ya teman-teman ya. Jadi 5 cm, kemudian T-nya atau tingginya 12 cm. Kalau saya gambarkan, jadi gambarnya seperti ini teman-teman. Jari-jarinya 5, kemudian tingginya 12, kemudian di sini ada garis pelukis, belum diketahui datanya. Kemudian teman-teman disuruh menentukan volume dan luasnya. Kita hitung volume dulu ya teman-teman ya. Volume sebuah kerucut rumusnya sepertiga luas alas kali tinggi, sepertiga PR kuadrat kali tinggi ya, karena luas alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian tinggal masukkan teman-teman, masukkan datanya. Sepertiga, pi-nya masih tetap pi. Nah, ini adalah salah satu trik ya teman-teman dari Pakwar mungkin ya, karena untuk pi ini biasanya Pakwar hitung di akhir teman-teman. Jadi jangan diganti dengan angka terlebih dahulu. Kalau misalnya R-nya bukan kelipatan 7 ya, biasanya Pakwar pi-nya tidak dihitung dulu. Nanti dihitung di akhir. Jadi pi-nya tetap dulu, kemudian R-nya masukkan nilainya, R-nya adalah 5, berarti 5 kuadrat, kemudian T-nya adalah 12. Jadi kalau teman-teman hitung, 5 kuadrat ini kan 25 ya, 25, kemudian 12 bagi 3 adalah 4 gitu ya. Jadi 4 kali 25 adalah 100. Nah, ini nilai 100, pi-nya tetap nempel di sini ya teman-teman ya. Jadi 100 pi. Nah, terkadang ada soal pilihan ganda yang berbentuk jawabannya seperti ini. 100 pi. Satuannya cm kubik ya teman-teman. Nah, ini salah satu ya tadi yang Pakwar sampaikan, ini adalah trik menghitung pi-nya diakhirkan. Kalau teman-teman menghendaki nilai angka semua, maka tinggal dikalikan misalnya pi-nya 3,14 begitu. 3,14 ini tinggal dikalikan 100. Jadi komanya tinggal geser ke belakang 2 langkah ya teman-teman ya. Jadi 314 cm kubik. Nah, ini jawaban dalam bentuk angka semua, yang ini jawaban dalam bentuk pi, begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, tentukan luas. Jadi yang dimaksud di sini luas permukaan total ya, luas permukaan total kerucut. Di mana rumusnya luas alas ditambah luas selimut, kemudian PR kuadrat ditambah PRS gitu ya, ini luasnya. Jadi Pakwar lebih suka ini dipisah ya teman-teman, lebih mudah dipahami daripada luas yang
rumus luas yang paling sederhana tadi. Jadi lebih baik seperti ini biar gampang dipahami. Nah, ternyata teman-teman kalau kita lihat jari-jarinya sudah ada angka 5 di sini, tetapi untuk S-nya teman-teman belum punya datanya ya. Nah, karena di sini tadi di awal Pak War sampaikan ini membentuk segitiga siku-siku, teman-teman bisa menentukan nilai S ini, garis pelukis ini dengan rumus Pythagoras. Nah, kita cari dulu S-nya ya teman-teman ya, dimana teman-teman bisa menggunakan teorema Pythagoras atau rumus Pythagoras. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat, atau juga bisa teman-teman pakai ini rumus yang ini. Jadi S adalah akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat, di mana R-nya adalah 5, jadi 5 kuadrat, dan T-nya adalah 12. Nah, kalau dihitung 5 kuadrat adalah 25, 12 kuadrat adalah 144. Jadi kalau dijumlah 169. Akar 169 adalah 13. Nah, inilah nilai S atau panjang garis pelukis, nilainya 13. Kita masukkan ke rumus ini ya teman-teman ya. Kita tentukan nilainya, pi-nya seperti ini dulu, jangan diganti dengan angka ya. Kemudian R-nya 5, berarti 5 kuadrat, ditambah pi-nya tetap, R-nya diganti angka 5, dan S-nya diganti angka 13. Teman-teman hitung, 5 kuadrat adalah 25 pi, ya ini 25 pi. 5 kali 13 adalah 65. Jadi 25 pi ditambah 65 pi. Kalau dijumlah, 25 ditambah 65 adalah 90 pi. Nah, ini adalah hasil penjumlahan luas alas ditambah luas selimut sejumlah 90 pi cm persegi. Kalau teman-teman menghendaki dalam angka semuanya ya, luasnya dalam angka semuanya, maka tinggal dikalikan dengan 90 kali 3,14 gitu ya. Pi-nya diganti 3,14, maka ketemunya 282,6 cm persegi. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebuah kerucut memiliki volume 12 pi cm kubik dan jari-jari alasnya 3 cm. Tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Kita langsung tulis data yang ada. Diketahui volume sebuah kerucut 12 pi, kemudian jari-jarinya 3 cm. Kita gambarkan. Kalau Pak War gambarkan seperti ini. Ada data jari-jari, tingginya belum diketahui, dan garis pelukisnya juga belum diketahui. Nah, untuk menentukan luas permukaan kerucut, ini kan rumusnya luas alas PR kuadrat ditambah luas selimut PRS. Jadi teman-teman perlu nilai S atau panjang garis pelukis. Nah, untuk mencari nilai S, kita pakai cara rumus Pythagoras. Jadi teman-teman butuh nilai tinggi. Nah, untuk menentukan nilai tinggi, teman-teman bisa pakai volume ini diuraikan. Jadi urutannya, teman-teman tentukan dulu tingginya, melalui volume ini kita uraikan rumusnya. Setelah T ketemu, teman-teman cari nilai S-nya atau garis pelukis. Setelah S-nya ketemu, teman-teman baru bisa menentukan luas permukaan kerucut. Oke, kita langsung untuk yang pertama. Ini ya teman-teman, untuk luas permukaan kerucut, rumusnya luas alas ditambah luas selimut. Teman-teman butuh nilai S di sini. Sebelum mencari nilai S atau panjang garis pelukis, teman-teman cari nilai T dulu ya. Volume yang 12 pi ini
kita uraikan ya teman-teman, volumenya kita uraikan seperti ini rumusnya, sepertiga PR kuadrat kali tinggi. Kita masukkan nilai volumenya yaitu 12pi, sepertiganya tetap, pi yang di sini juga tetap, R-nya 3 kuadrat ya, kemudian T-nya kita cari. Nah teman-teman, kalau di kiri dan di kanan ada angka yang sama, itu bisa dicoret ya teman-teman ya. Di sini ada pi, di sini juga ada pi. Ini bisa dihilangkan teman-teman, dicoret saja. Kemudian 3 kuadrat ini kan 9. 9 dibagi 3 adalah 3 gitu ya. Sehingga ini adalah 3T. Karena pi-nya tadi dicoret. 9 bagi 3 adalah 3. Ini 3T. Di sini tinggal angka 12 karena pi-nya dicoret. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Sekali lagi ya, pi-nya dicoret. Tinggal angka 12. Ini 9 bagi 3 adalah 3T. Kalau sudah seperti ini, teman-teman pasti tahu bagaimana cara mencari T. Ya, 12 dibagi 3, yaitu 4. Ya. T-nya ketemu, maka panjang garis pelukis juga ketemu dengan cara Pitagoras. Oke, ini luas alas ditambah luas selimut. Untuk luas permukaannya kita cari nilai S-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, untuk nilai S-nya, ini rumus Pitagorasnya. Kemudian teman-teman masukkan nilainya ya, seperti nomor 1 tadi. R-nya adalah 3, sehingga 3 kuadrat, dan T-nya adalah 4 kuadrat. Kalau dihitung, ini 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Kalau dijumlah adalah 25. S kuadrat sama dengan 25, maka S adalah akar 25. Akar 25 adalah 5. Kalau S-nya sudah ketemu, T-nya sudah ada, R-nya sudah ada, maka teman-teman tinggal memasukkan ke rumus luas permukaan. Nah, tinggal masukkan pi-nya, tetap dulu ya teman-teman, seperti biasa pi-nya jangan diganti. Kemudian R-nya 3 ya teman-teman ini. Kemudian ditambah pi-nya tetap dulu, R-nya diganti angka 3 dan S-nya diganti angka 5. Kalau teman-teman hitung, ini 3 kuadrat adalah 9, berarti 9 pi, 3 kali 5 adalah 15, ini adalah 15 pi. 9 pi ditambah 15 pi adalah 24 pi. Selesai sudah teman-teman, ini adalah luas permukaan kerucut. Kalau mau diganti dengan angka, maka teman-teman tinggal mengalihkan saja. 24 kali 3,14 atau 24 kali 22/7 gitu ya. Hasilnya adalah 75,36 cm persegi. Gampang ya teman-teman ya. Ya, untuk video kali ini mudah-mudahan bisa dipahami, mudah dipahami, dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Silakan boleh like, subscribe, dan boleh juga share ya ke teman-teman semuanya atau teman-teman yang lain untuk bisa belajar bersama di Pakar Channel. Terima kasih.